Oke, udah aku start. Bisa mulai, Mas? Ini nanti mulainya nyebut nama sama NIM ya. Ya, Oke, oke. Oke. Ini sesuai urutan langsung. Oke. Udah mulai kan? Open cam kan? udah. Iya. Oke. Maka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemrograman web akan mempresentasikan tugas besar yang dimana anggotanya sebagai berikut, yaitu saya sendiri Rizalul Fikri dengan NIM 2018-218. Selanjutnya Saya Ahmad Haidar Al-Mujaddid dengan NIM 2020-512. Saya sendiri Muhammad Roy Daryansyah dengan NIM 2020-448. Dan selanjutnya saya Hilmi Rafli Rahanjan dengan NIM 2020-239. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan bagian login screen. Bentar. Ya, siap. Pertama saya akan menjelaskan login screen di bagian view. Di bagian resource, view, layout, terus langsung appblade.php. Nah, di sini tampilan dari coding bagian appblade.php yang dimana CSRV tokennya ini berfungsi untuk mencegah serangan CSRV yang akan membuat penyerang tidak mungkin melakukan permintaan HTTP yang secara sepenuhnya valid, yang cocok untuk diumpankan ke korban gitu. Itu untuk CSRV token. Terus yang kedua yaitu di script-nya itu ada keterangan JSON encode, yang dimana JSON encode ini berfungsi untuk menyandikan nilai ke format JSON. Terus masuk di bagian add yield.style itu. Add yield itu berfungsi untuk menampilkan tag HTML. Terus kita masuk ke bagian body, yang dimana body ini terdiri dari bagian div class, yang dimana div class ini berfungsi untuk membuat sebuah kontainer atau wadah elemen dan memudahkan untuk mengelompokkan elemen pada HTML atau PHP. Terus yang kedua ada bagian navbar class, yang dimana navbar class ini merupakan sebuah elemen pada HTML atau PHP yang dibuat untuk mempresentasikan link dari navigasi. Terus dari yang kelima itu ada collapsed hamburger, yang dimana collapsed hamburger ini berisi button type berisi button type, terus span class, yang dimana span class ini digunakan untuk tujuan styling dengan memanfaatkan CSS. Terus yang ke-6 itu ada branding image, yang dimana branding image ini nama dari sistem
yang kami buat, yaitu Laravel perpustakaan. Terus yang ketujuh juga itu ada bagian div class seperti penjelasan yang tadi, di mana div class ini berisi berbagai bagian gitu dari navbar-nya. Di navbar bagian kiri, left side of navbar, itu ada nama-nama kayak buku, user, dan peminjaman, yang dimana mereka nama-nama ini mengimplementasikan codingnya itu yaitu li-ahref, yang dimana li-ahref ini berfungsi untuk membuat link aktif pada pemrograman HTML atau CSS. Terus yang ketujuh ada right side of navbar, di mana right side of navbar ini sesuai dengan artinya, yaitu navbar yang berada di posisi kanan, yang dimana berisi login, terus menu sama logout. Terus yang terakhir yaitu div class container yang di bawah. Div class container ini berisi button type juga, yang dimana dia akan memberikan sebuah notifikasi gitu, peringatan jika ada salah memasukkan email atau sandinya gitu, akan dikasih peringatan. Itu yang di bagian applet.php. Terus di bagian login.blade.php ini di bagian resource, terus view, lalu out. Lalu out itu bagian login blade.php, yang dimana itu berisi berbagai komponen kayak di applet.php, yang div class-nya sudah saya jelasin di yang sebelumnya, di mana itu membuat sebuah kontainer atau wadah elemen untuk memudahkan untuk mengelompokkan elemen pada HTML. Terus yang di bagian nif-nya ini sebuah kode yang berfungsi digunakan untuk menandai akhir dari sebuah conditional if yang dimulai dengan sintaks if. Itu yang bagian login blade. Terus di bagian create user table.php ini di bagian database, terus migration. Nah, di situ berisi berbagai coding yang berfungsi yang memiliki fungsi masing-masing gitu. Seperti table ini untuk membuat tabel gitu, penyusunan tabel login-nya gitu, login user barunya. Terus yang bagian user.php di bagian HTTP, nah user.php ini ada dua coding protect, yang dimana coding $variable ini memiliki fungsi untuk mendaftarkan atribut atau nama kolom yang bisa kita isi ketika melakukan insert atau update ke database. Terus yang hidden ini fungsinya untuk menghidden gitu password sama remember token agar tidak diketahui oleh orang lain. Terus yang ketiga yang kelima login controller ini berlokasi di HTTP out, controller out, HTTP controller out.
Yang dimana ini memiliki coding tersendiri yaitu redirecto. Redirecto ini dia langsung mendirect ke bagian home gitu. Terus sama this middleware dimana dia langsung mendirect ke bagian logoutnya gitu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh saudara Ahmad Haidar Al-Mujadid. Dipersilakan. Oke, saya persingkat aja sebelumnya. Kita bisa masuk ke view-nya dulu, ke bagian websitenya, Pak, Mas Prayuda. Nah, oke, setelah kita login, kita akan ditampilkan dengan list peminjaman seperti berikut. Nah, di interface user peminjaman ini ada berbagai macam button-button. Nah, pertama itu ada buat peminjaman baru, kemudian di bawahnya ada searching, kemudian di bawahnya lagi ada list dari peminjaman buku. Nah, di setiap list peminjaman buku tersebut ada 2 button yang berbeda, yaitu ada button edit dan button delete, di mana ketika keduanya ditulis itu akan memasuki yang baru lagi. Coba ditekan, Mas. Nah, misalnya kalau edit ditekan maka akan seperti berikut. Kita bisa mengedit dari list peminjaman tersebut. Nah, kemudian bisa disimpan. Sedangkan untuk yang button satunya yaitu untuk menghapus. Jika button tersebut ditekan maka akan menghapus dari list tersebut, seperti itu. Nah, yang satunya lagi itu buat peminjaman baru. Nah, di sini peminjaman baru ketika kita mengisinya maka akan terisi kemudian disimpan ke dalam database MySQL-nya. Oke. Untuk decodingannya kita percepat saja, Mas. Mungkin. Nah, codingannya bisa diperlihatkan dikit, Mas, di bagian view-nya. Nah, di view tersebut ada 3, yaitu ada index, kemudian ada edit, kemudian ada grid. Index yaitu untuk menunjukkan tadi yang pertama itu untuk list dari halaman dari list buku peminjaman tersebut. Sedangkan ya seperti itu. Sedangkan untuk di bagian edit, di sini adalah codingan untuk bagian interface dari ketika kita mengedit dari peminjaman tersebut. Dan di create, nah ini untuk di bagian ketika kita menekan peminjaman buku baru. Dari 3 views tersebut kita beralih ke controllernya. Boleh di controllernya, Mas? Nah, di controllernya ini ada berbagai macam public function. Yang pertama ada construct, kemudian ada index untuk menampilkan dari MySQL-nya ke view-nya tersebut. Kemudian ada create, ada store dan dan sebagai lainnya itu ada edit dan update yang lainnya. Nah, control di sini berfungsi ketika button-button atau ketika button ditekan maka akan menjalankan kontrol tersebut, kemudian akan menampilkan view yang diinginkan. Dan untuk modelingnya, bisa ke modelingnya, Mas, di bagian peminjaman. Nah, di sini ada kelas peminjaman yang dimana turunan dari model, yaitu ada peminjaman, kemudian ada book ID, user ID, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Di sini ada 2 fungsi, yaitu fungsi user dan fungsi book, di mana fungsi user akan mengambil di bagian app dan user, sedangkan book akan mengambil dari app.book. Kemudian di bagian migrasinya boleh diperlihatkan, Mas. Migration peminjaman. Oke. Nah, di sini ada ada 2 fungsi, yaitu function up dan function down, di mana di migration ini yaitu akan terhubung dengan MySQL. Nah, di sini ada table
ada book ID, user ID, book ID dan sebagai lainnya. Sedangkan di non ini ada peminjaman. Nanti di mana ketika kita menyimpan atau mengedit atau menghapus, maka controller akan di mana nanti hal tersebut akan ke controller, kemudian controller akan memesannya tersebut, kemudian di MySQL akan di ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi pertama di sini saya sebagai provideriansa akan menjelaskan mengenai tampilan bukunya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada interface yang dimana ini nih list dari buku, ada 29 stok. Kalau kita create new bukunya, kita sembarang aja, misalkan buku, deskripsinya ini buku siapa gitu, terus tanggal stoknya itu ada satu aja. Kalau kita simpan, dia bakal tampil di sini. Terus biar biasa kalau kita edit juga bakal bisa kita edit stoknya 12, ataupun kita delete tuh juga bisa. Nah, untuk codingan sendiri, untuk tampilannya ini itu ada di bagian view, di bagian books. Nah, jadi kalau tampilan awal tuh kan kita pasti ke index dulu, yang dimana di index ini kan kita ada ngambil dari for nya dari buku kan, dari database yang di buku, yang di book. Nah, kemudian kita ambil name, deskripsi, penerbit, sama tanggal terbitnya. Nah, kemudian ini untuk fungsi delete-nya. Jadi kalau kita delete tuh dia bakal ngebuat ngehilangin apa yang kita pilih. Nah, untuk editnya sendiri itu seperti ini. Jadi kalau kita tekan edit, dia itu bakal ngarah ke tampilan ini. Ini untuk tampilannya. Nah, untuk tampilan grid-nya itu seperti codingan itu seperti ini. Jadi kalau kita tekan button submit, jadi kalau kita tekan dia bakal save to submit. Nah, terus untuk controllernya sendiri, untuk buku itu dia HTTP, terus ada di books controller. Nah, kalau di sini kan ada bagian dari function contracts middleware. Ini adalah dimana buku ini hanya bisa dibuka kalau udah login atau udah authentication-nya itu udah sukses. Nah, kemudian ini untuk fungsi tampilan bukunya, yang dimana itu nge-return dari view yang ada di buku, yang ada di database buku, isi-isi yang ada di database-nya. Kemudian untuk ini untuk nge-create bukunya, isi list buku. Kemudian ini ada apa aja yang harus ditampilkan di buku dengan apa ya, requirednya atau peraturannya, kayak buku itu maksimal tuh 30, terus tuh deskripsinya itu maksimal 100 kata, kayak gitu-gitu. Nah, yang dimana itu akan di save ke dalam database-nya sendiri. Kemudian ini untuk yang fungsi editnya. Nah, jadi kalau di update tuh dia bakal seperti ini. Jadi dia validasi dulu sesuai dengan ketentuan peraturannya. Kemudian kalau udah, database buku itu bakal diupdate sesuai request-nya ini, sesuai yang ada di sini. Kemudian dia bakal nge-return lagi isiannya kembali ke menu awalnya. Nah, ini untuk fungsi ngehapusnya. Nah, di buku sendiri itu juga punya modelnya. Jadi kalau model buku itu kayak gini ya. Jadi itu ada protect available, yang dimana untuk available ini kan bisa kita lihat kan. Kalau hide itu kan kita sembunyikan. Nah, untuk available-nya itu ada name, deskripsi, penerbit, tanggal terbit, sama stoknya doang. Untuk model buku itu seperti itu aja. Kemudian untuk di migration-nya sendiri, migration-nya itu ada migration books, yang dimana dia itu tidak ada keterkaitan dengan siapapun, tidak seperti peminjaman tuh kita keterkaitan sama buku, tapi buku sendiri tuh tidak ada keterkaitan. Jadi misalkan ada yang dihapus, buku ini tidak bakal bisa tidak akan ikut terhapus. Kayak kalau peminjaman ini kan kayak misalkan ada buku yang dihapus, di peminjaman ini juga bakal terhapus, tapi di buku ini tidak ada, karena dia ada berhubungan dengan apapun. Ini untuk fungsi delete bukunya. Mungkin itu aja kalau dari saya menjelaskan mengenai tampilan buku sama controllernya. Mungkin lanjutkan dengan saudara Helmi. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan ke bagian user.
Nah, di dalam user ini ada nama user yang diinputkan dari login tadi. Nah, di sini juga ada bagian untuk edit dan juga delete. Selanjutnya ada bagian create untuk menambahkan. Terus selanjutnya ke codingan, ke bagian user, ke index. Nah, di dalam user ini ada yaitu index, edit dan juga create. Nah, terus di dalam index ini ada bagian yaitu untuk tampilan tampilan bagian apa namanya? Bagian utamanya. Terus di sini ada bagian delete di line 34. Terus selanjutnya ke bagian edit. Nah, ini untuk bagian editnya. Terus ke bagian create. Nah, ini untuk bagian create, terus lanjut ke bawah. Nah, di situ ada tombol apa namanya? Tombol submit untuk menyimpan apa yang telah diinputkan seperti itu. Terus selanjutnya ke user controller. Di dalam user controller yaitu ada class function construct dan juga ada public function index. Terus selanjutnya ke bagian bawah. Nah, di sini ada function store. Ini fungsinya untuk validasi input datanya, yaitu ada NIM, nama, email, nomor handphone dan juga alamat. Terus selanjutnya ke bawah, bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada fungsi edit, yaitu fungsinya buat mengedit apa namanya? Mengedit isi yang ada di dalamnya. Terus selanjutnya di sini ada update. Nah, di update ini juga sama, itu fungsinya buat kayak mengupdate atau mengedit isi dari apa yang telah diinputkan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Riza. Mohon maaf Mas, mic-nya belum dinyalain. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.